Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hardika Putra Damanik dengan NIM 0101253105 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelas KPID semester 1. Ya, hari ini saya akan membahas tentang living hadis, khususnya pada tradisi mengucapkan salam. Langsung aja, apa sih itu living hadis? Nah, jadi living hadis itu adalah fenomena sosial berupa praktik, perilaku atau tradisi yang hidup di masyarakat yang bersumber atau terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, karakteristik living hadis ini ada 3. Yang pertama itu ada praktis. Praktis ini maksudnya adalah hadis itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kontekstual, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dan yang terakhir ada dinamis, berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Lanjut, tradisi mengucapkan salam seperti Assalamualaikum. Mengucapkan salam merupakan tradisi Islam yang berakar dari ajaran Rasulullah SAW. Salam menjadi identitas seorang muslim dan simbol persaudaraan dalam Islam. Nah, dalam tradisi mengucapkan salam terdapat makna-maknanya. Yang pertama itu makna spiritual, doa dan keselamatan keberkahan bagi sesama muslim. Yang kedua ada makna sosial, yaitu membangun kedekatan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ada makna budaya, identitas dan ciri khas komunitas muslim. Dan yang keempat ada makna etika, yaitu mencerminkan akhlak yang mulia dan kesopanan. Untuk landasan hadis tentang salam, tentang mengucapkan salam ini yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, siapa yang memulai salam ketika bertemu dengan orang, maka ia lebih utama menurut Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis ini bermakna bahwa orang yang lebih dulu mengucapkan salam memiliki keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya. Memulai salam menunjukkan akhlak yang mulia, kerendahan hati, dan inisiatif dalam kebaikan, serta menjadi cara sederhana untuk menumbuhkan persaudaraan dan kedamaian dalam hubungan sosial. Lanjut, untuk narasumber, saya mewawancarai Bapak Marwan Abdi. Untuk lokasi wawancaranya itu berada di Masjid Baitul Mukminin, Gang Mandor, Kecamatan Medan Timur. Nah, Bapak Marwan ini merupakan tokoh masyarakat yang menjadi imam masjid di masjid tersebut, yaitu di Masjid Baitul Mukminin. Next, untuk hakikat mengucapkan salam, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marwan, Bapak Marwan menjelaskan bahwa mengucapkan salam dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk pengalaman sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah telah mengajarkan kepada umat Islam untuk mengucapkan salam kepada setiap muslim yang dijumpainya. Nah, tradisi ini bukan sekedar ucapan biasa, melainkan wujud ketaatan kepada ajaran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Nah, untuk fungsi sosial dari salam, narasumber yaitu Bapak Marwan menekankan bahwa mengucapkan salam memiliki peran yang penting dalam membangun dan memperkuat hubungan antar sesama muslim. Tradisi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif dalam menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat. Nah, terdapat beberapa dimensi dalam fungsi sosial salam ini, yaitu pertama ada dimensi religius, yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan.
Yang kedua ada dimensi silaturahmi, yaitu membangun dan memperkuat tali silaturahmi yang erat. Ketiga ada dimensi ukhuwah, yaitu menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim yang baik. Terakhir ada dimensi harmoni, yaitu menciptakan suasana damai dan harmonis dalam interaksi sosial. Nah, untuk pemahaman tentang hukum dari salam ini terkait hukum mengucapkan salam, narasumber Bapak Marwan menjelaskan bahwa hukumnya berada pada posisi yang sangat dianjurkan di tengah-tengah mendekati derajat wajib. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tradisi ini dalam ajaran Islam. Nah, lalu sementara itu untuk membalas salam, hukumnya adalah wajib. Wajib fardu ain jika salam ditujukan kepada individu, dan wajib kolektif atau fardu kifayah jika ditujukan pada sekelompok orang. Nah, untuk kesimpulannya adalah salam berfungsi sebagai sarana melaksanakan sunnah Rasulullah sekaligus membangun silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, dengan hukum yang sangat dianjurkan, sunnah mendekati wajib untuk mengucapkan dan wajib kifayah untuk membalas, tradisi ini menunjukkan urgensi yang tinggi dalam ajaran Islam. Pelestarian tradisi ini sangat penting untuk menjaga nilai-nilai Islam dan kekuatan persaudaraan umat muslim di tengah masyarakat. Nah, itulah penjelasan tentang Living Quran, khususnya tradisi mengucapkan salam. Waktunya kuis ya. Sudah siap semuanya? Ya, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan living hadis? A. Hadis yang hanya dipelajari di kitab. B. Praktik dan tradisi masyarakat yang terinspirasi dari hadis Nabi. C. Hadis yang sudah tidak berlaku. Dan D. Hadis yang hanya berlaku di masa Rasulullah. Yang mana jawabannya? Ya, untuk jawabannya adalah B. Praktik dan tradisi masyarakat yang terinspirasi dari hadis Nabi. Next, untuk pertanyaan yang kedua. Menurut hadis yang disampaikan, siapa yang lebih utama di sisi Allah dan Rasulnya? A. Orang yang membalas salam. B. Orang yang diam. C. Orang yang menunggu disalami. Dan D. Orang yang memulai salam. Yang mana jawabannya? Ya, untuk jawabannya adalah yang D. Orang yang memulai salam. Nah, segitu aja penyampaian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.